cerita, kami tahan perihnya kelaparan. Kamu pulang gak usah bawa duit juga kami terima. Selagi Allah ridho dengan keluarga kita. Daripada kamu pulang bawa duit banyak, tapi membuat kami masuk kepada neraka karena cara mencari uangmu yang salah. Ajib Bu ya. Karena ketika akhirnya di belakang laki-laki itu ada wanita hebat, udah jadi. Nah suami mah, laki-laki mah ketika sudah sayang gitu ya kepada anak istrinya, kadang dia sanggup tuh nahan dirinya sendiri kelaparan. Yang nih Bu, perjalanan bertiga, nasi cuma ada 2 porsi, dikasih ke istri sama ke anaknya pasti. Bapak udah kenyang nah, tenang gitu aja. Kadang sama ibunya, Bu, mah cuma 1 porsi nih, kita bertiga, udah, nah kami udah makan, silakan buat kamu aja. Ya kan, gitu kan? Orang kalau udah sayang kan. Masalahnya kalau yang disayangnya nyap-nyap. Masa gelang aku yang ini terus? Ya Allah Bu, yang lain mah karet gelang, ibu mah gelang emas ya. Gak bisa. Pak, itu tetangga kan bawahan kamu, kenapa mobilnya lebih bagus? Yang kita ge masih bagus Bu, gak kepanasan, gak kehujanan. Wah kalau udah yang itu, wah itu agak kagok Bu ya. Dan kadang ketika kita udah sayang nih, kita punya anak nih Bu ya, memberikan sesuatu. Kan yang paling kita idam-idamkan adalah ketika memberikan sesuatu, ekspresi bahagianya itu kan yang tidak ternilai. Nih, kita udah belikan yang terbaik, tapi dia malah ngambek. Apaan nih? Aku kan gak mau yang tipe ini. Ngambek. Coba hancur. Tapi kalau misalkan mahalnya semahal apapun, tapi bismillah, ada syukurnya, diterima kasihi, dipeluk orang tua teh, dicium tangannya, ya Allah ayah ibu terima kasih. Buyar tuh, nggak lagi dipikirin itu bon stroke pembelian, udah beliin apa aja itu ya. Jadi bismillah lah, saling support weh. Jadi yang pertama untuk supaya tadi keyakinannya tambah, ya tujuannya dulu diubah dari awal ya. Nikah, yuk nikah. Selama ini kita berumah tangga, ingat suami yang berhasil bukan yang setiap bulan beliin emas baru ke toko emas ya, yang tiap tahun selalu bisa ganti mobil baru ya, tapi yang bisa menggandeng anak dan istrinya ke surganya Allah. Sama anak-anak juga bukan yang gelarnya paling tinggi, bagus, alhamdulillah, bukan berarti gak boleh punya gelar ya, tapi yang bisa menjadi pahala jariah bagi orang tuanya ya. Ta'aruf, nanti kalau ada yang mau ta'aruf, yang mana yang berhasil, apa yang sampai nikah, bukan, tapi yang bisa membuat siapapun yang terlibat di dalamnya jadi tambah dekat sama Allah, meskipun gak jadi itu nikahnya. Dan ta'aruf teh bukan, ta'aruf kan kenalan secara bahasa ya, justru untuk mencari tahu orangnya dia atau bukan. Ternyata setelah ta'aruf, diperkenalkan melalui guru, lalu setelah saling bertukar pertanyaan melalui guru, tidak chattingan berduaan, ternyata bukan dia orangnya, tidak satu visi misi, ya udah selesai, tidak melanjutkan, berarti sukses ta'arufnya juga. Karena ya udah, yang aja penting jadi tambah dekat sama Allah. Gitu ya Bu. Kalau pengen semuanya serba nikmat dan baik-baik saja, selalu lihat pakai sudut pandang ini ya, tambah dekat sama Allah. Jadi pertanyaan hidupnya teh setiap kali terjadi sesuatu bukan aku suka atau enggak, tapi Allah suka atau enggak ya. Ada tawaran nih, bisa diakalin, perjalanan bisnis, mintanya 5 hari, padahal cuma butuh 2 hari. Kalau 5 hari kan budgetnya lebih gede. Setelah cuma 2 hari, 3 harinya bisa libur, padahal udah nggak di tempat kerjaan sana di luar kota. Sisa lebih buat budgetnya, masuk kantong sendiri. Ya, wah peluang nih luar biasa. Tapi bukan masalah yang aku suka, tapi yang Allah suka. Dulu saya ngiranya uang banyak tuh nikmat tuh, kayak waktu dulu masih di Thailand. Tapi enggak ya. Yuk kita selalu lihat cerita. Pertanyaannya, surveinya sederhana. 1, apa kita punya keinginan? Bu? Masih pada bangun gak? Ini saya bukan ngantuk ya, ini memang sipit dari sananya Bu ya. 1, jawab. Kita punya keinginan tidak? 2, Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, jawab jujur.
Kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Selama ini udah ngejar keinginan diri kok masih gampang ngambek? Padahal sebagian keinginan kita udah terkabul tuh. Anak kita akhirnya masuk kampus yang itu diidam-idamkan. Pengen kaya beneran kaya, pengen naik jabatan beneran ada yang naik jabatan. Tapi masih suka ngelihat ada orang kaya yang masih stres? Ada sekitar yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Yang pasangannya cantik tapi masih selingkuh? Oh, makin ngegas kan? Tenang dulu. Saya sedang tidak bahas suami ibu ya. Suami ibu mas soleh semua insya Allah. Ya. Maka harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi. Baru akhirnya kita sadar bahwa bahagia itu bukan apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Ya. Kenapa kita gampang sedih dan kecewa? Karena tadi standar bahagianya kita adalah yang kita suka, bukan yang Allah suka. Makanya ada orang-orang yang mendapat gajian sebulan 20 juta, Bu. Ngambek, Bu. Karena standar bahagia dia, saya tuh baru bahagia nanti kalau rumahnya udah sebanyak dia, mobilnya udah sebanyak dia. Coba orang yang standar bahagianya masih, kayaknya UMR aja udah bahagia. Dapat pekerjaan yang gajinya 20 juta, bahagia nggak? Ya. Standarnya ini ya, ketemu tidak dengan kenyataan. Ya. Sedangkan bagaimana mungkin setiap kenyataan sesuai dengan keinginan? Ya, nggak bisa. Ya, maka ngincernya yang Allah suka aja ya. Nah, macam-macam. Dulu pernah nyobain, kayaknya kaya bisa bikin bahagia, tapi ketemu yang lebih kaya masih stres tadi ada dan lain-lain. Ya, memang ternyata yang malah nggak pernah ngeluh adalah yang bukan ngejar yang dia suka, tapi yang Allah suka. Enak tuh hidupnya ya. Udah nolongin orang, malah dijahatin. Diem weh, tenang weh, lempeng gitu ya. Jadi korban, jadi apapun seperti apa, tenang, Masya Allah. Kadang kalau kita tanya, kenapa kamu udah dijahat, udah berbuat baik, tapi yang kamu tolong malah jahat sama kamu? Kok kamu tidak marah sama sekali? Untuk apa saya marah? Ya, jadi lepas Bu, maaf. Ini gimana? Waduh, gantiin. Udah gini kali. Modelnya gini ya. Buat naruh pensil kali itu ya. Saya tuh bakal mati, tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Enggak. Tapi pengen ke surga pakai apa? Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah apa lagi? Berarti kan perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia zolim, kan jadi penggugur dosa. Pahala dia habis, dosa saya diangkut sama dia. Makanya saya pengen nganterin kue bolu nih ke dia. Masya Allah. Tapi kan kamu digali-gali keburukannya, dicari-cari. Coba lihat, ya. Orang bisa jadi baik justru karena dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan, betul? Betul? Iya. Coba orang dia nih yang nyari-nyari aib kita, dia nyampe begadang, kurang makan, kurang tidur demi mencari foto-foto kita yang paling lama tuh di Instagram, di Facebook, di zoomin satu-satu, setiap komen dibaca, ajib tuh. Ya. Begitu tahu langsung disebarin aib kamu ya. Justru dengan disebarin, saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Coba, orang yang ngakunya cinta sama kita, mau gitu 24 jam nyariin foto-foto kita yang salah. Aib-aib kita yang mungkin belum kita tobati. Enggak kan? Sedangkan dia mau, kok dia baik banget sih sama aku, dia cinta banget ya sama aku ya. Tambah lagi deh bolunya 1. Coba, Masya Allah. Tapi kan kamu udah berbuat baik ke dia, terus malah dijahatin. Kan berbuat baik dari awal bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi. Ya. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing.
punten, jadi saya belah mana ruginya? Enak hidup kayak gitu teh ya. So, bisa nggak Bu ngamalinnya Bu? Masya Allah. Asli Bu. Tadi kita sudah sepakat ya, dalam Islam yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang istri diselingkuhi, suaminya selingkuh misalkan, punya pil, tahu pil? Will dong ya. Apa will? Wanita idaman lain. Ngerti aja singkatan kayak gitu sih Ibu ya. Seaja ya. Wanita idaman lain ya. Maka udah kejadian. Kalau gara-gara itu dia tambah dekat sama Allah, tambah banyak sujudnya, tambah banyak tahajudnya, tadinya jarang baca Quran jadi rajin baca Quran, punten, iya perih mah perih, tapi bisa jadi gara-gara itu dia lebih terjamin surganya di sisi Allah daripada yang suaminya tidak selingkuh. Meskipun yang suaminya udah gak selingkuh, gak usah disuruh selingkuh juga Bu ya. Apa selingkuh dong? Jangan ya. Jangan, masih banyak pahala yang lain ya. Anak muda sekarang mah kadang nggak peduli dia aki-aki atau enggak, selagi bisa transfer mah selesai katanya urusan ya. Ya. Makanya yang ditahan jangan laki-lakinya, rekeningnya aja yang ditahan. Insya Allah ya. Tapi kalau emang udah niat pengen maksiat, segala jalan dicari Bu ya. Pakai handphone lain, pakai aplikasi lain, udah lah ya tama ya. Maka ya seperti itu. Jadi berarti kan aslinya kata orang itu kepahitan Bu, tapi bisa jadi itu menyelamatkan untuk akhiratnya. Makanya ada aslinya sama. Ketika kita terjadi sesuatu dalam hidup kita, yang mesti lebih kita pikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya tambah dekat sama Allah. Mau kita suka atau tidak suka. Contoh ya, ibu misalkan di WA sama suaminya, is istri ya. Ano apa suami ya, jangan yang lain-lain ya. Is besok mulai besok uang belanja naik ya jadi 20 juta. 20 jutanya per minggu. Mudah kan nyenengin ibu-ibu Pak? Tinggal dikasih khayalan juga udah bahagia mereka ya. Makanya suka drama ya nggak? Siapa? Uang belanja naik 20 juta per pekan. Nikmat bukan? Bukan. Ujian. Ulangi. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Gara-gara uangnya tambah banyak, sedekahnya tambah banyak, nggak kurban jadi kurban, nggak zakat jadi zakat. Karena coba, kalau misalkan uangnya tambah banyak terus dipakai maksiat, masa nikmat? Ya, tidak. Ada orang pengen maksiat, nggak punya duit, bisa nggak jadi itu Bu maksiatnya Bu. Ya. Karena berarti bisa jadi nggak punya duitnya kita Bu. Nah itu pertolongan dari Allah. Meskipun nggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kan kata Allah di surat Yusuf ayat 53 tuh, pas pergantian juz kiri atas, bahwa hawa nafsu itu selalu mengajak berujung kepada keburukan. Ya. Sama seperti itu. Suami juga sama ya. Misalkan di WA sama bosnya ya. One karyawan ya. Ada gitu bos manggil karyawannya one karyawan. Ada apa tur? Direktur. Mulai besok kamu saya angkat ya jadi atasan saya. Diangkat jadi atasannya. Pak, naik jabatan nikmat bukan? Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Mumpung dia punya kuasa, dia terapkan peraturan. Ya, mari kita dengarkan sambutan dari kepala cabang kita yang baru. Naik beliau, si Bapak teh. Mulai akhir bulan ini, gaji kalian semua dipotong 2,5% untuk zakat.
Karena udah dihitung, gaji gede-gede, tapi nggak pada mau bayar zakat. Diarahin. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, bro, zakat dong. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Nah, tapi kalau misalkan yang ngomong atasannya, bahkan dijadikan peraturan, yang suka silakan, yang tidak suka pekerjaan lain di luar masih banyak. Insya Allah, ya. Punya peraturan, Bu. Karena kalau udah jadi pemimpin, nih, teman kerja maksiat, kita udah ngingetin dia masih maksiat, kita insya Allah lolos dari dosa, Bu. Pemimpin tahu anak buahnya maksiat, dan dia tahu dia punya kuasa untuk mencegah anak buahnya maksiat, tapi tidak dia lakukan, demi Allah ikut dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kadang-kadang ya Allah, dulu inget gak? Kalau baca sejarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, kan beliau wafat ditusuk oleh seorang munafik ya. Abu Lu'lu'a lagi sholat ditusuk pakai pisau, pisaunya pun diracun. Ya. Dan ketika akhirnya tumbang, yang menggantikan beliau sholat, ngimamin siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka ada wacana selepas Umar bin Khattab wafat, Abdurrahman yang pengen naik, karena dulu kan dia satu-satunya yang pernah gantiin Rasul ngimamin sholat, Abu Bakar As-Siddiq, makanya langsung beliau kandidat pertama. Ya. Ini Abdurrahman gantikan Umar sholat, ya. Walaupun memang di kesempatan lain juga Umar pernah merekomendasikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi ketika akhirnya diminta kepada Abdurrahman, apa komentar Abdurrahman? Ambilkan pisau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambilkan saja pisau itu padaku dan tusukkan di leherku daripada aku menjadi pemimpin. Jadi dapat amanah pemimpin teh nyebutnya kalimat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang mah tumpengan lu. Ya. Nggak salah tumpengannya mah enggak kalau mau syukuran gitu ya. Tapi kalau mau kita pertimbangkan lagi, wah kepemimpinan teh, aduh, Masya Allah. Memang betul ada beberapa hadis, contoh hadis dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah ketika di hari itu tidak ada yang bisa menaungi selain Allah. Nomor satunya imam yang adil, imam yang adil, ya. Nomor satunya, Bu. Setelah yang keduanya, pemuda yang menghabiskan waktunya untuk tumbuh dalam ketaatan, orang yang hatinya terpaut kepada masjid, terus dua orang yang mencintai karena Allah, laki-laki yang mampu menolak godaan wanita, cantik, rupawan, ya, dan berkata aku takut kepada Allah, orang yang bisa sedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya tidak mengetahui, dan yang terakhir yang dalam kesendiriannya menangis karena takut dan ingat kepada Allah. Itu 7. Nggak ketahuan, ya. Tempat pun bahkan tidak dikasih tahu, cuman kotanya aja, dan nggak tahu juga itu disamarkan juga atau nggak kotanya, bisa jadi aslinya bukan kota itu, ya. Tapi hanya diancam pengen dikasih tahu kedua orang, belum hukumannya loh ya itu ya, belum ganjarannya. Itu nangis ngejerit-jeritnya bisa sampai kayak gitu. Sedangkan tadi surat ke-64 ayat 9 tadi, atau Gobun, hari ditampakkan segala dosa, adalah di hari yang sama seperti tadi, dan kita akan ditampakkan siapa diri kita yang sebenarnya, dosa-dosa kita yang sering kita lakukan, dikala kita sendirian, di hadapan semua orang. Orang yang mungkin kagum kepada si fulan, ya, follow Facebooknya, follow Instagramnya, follow media sosialnya, follow TikToknya, selalu mendengarkan dan menantikan postingan-postingannya. Tapi di hari itu jika dia tidak bertobat, dibuka seluruhnya dosa-dosanya oleh Allah, ditampakkan kepada seluruh makhluk, bahkan termasuk kepada orang-orang yang kagum kepadanya. Dikira nggak akan Allah bongkar itu, ya. Sedangkan ya Allah, ini si wanita ini hanya akan dibuka kepada 2 orang, bukan kepada seluruh makhluk. Ngejeritnya sampai kayak begitu. Gimana ketika ditampakkan kepada seluruh makhluk, ke anak-anaknya, ke karyawan-karyawan yang memujanya, murid-muridnya yang menganggap dia ulama, mungkin menganggap dia guru, mungkin menganggap dia panutan, teladan, mungkin.
Karena salah satu tingkatan makin tinggi kalau kayak di hadis Arba'in nomor 2 kan, yang bicara tentang Islam, iman, lalu ada ihsan. Nah, karena orang kalau udah ihsan kan sudah nyampe di tingkatan fa ilam takun tara ka'annahu ya Rabb. Merasa bahwa kalau merasa dirinya ketika beribadah seperti melihat Allah, atau jika tidak bisa merasa dirinya selalu disaksikan oleh Allah. Nggak pernah tuh jadi ngerasa sendirian, dan aslinya kita nggak pernah sendirian. Minimal ada siapa? Malaikat nyatat amal duaan ada, ya. Ada dari golongan bangsa jin ya. Ya apa namanya? Korinnya ya. Kalau kita bicara ilmu ke arah sana, bahasa tentang ruqyah dari Ustadz Faizar. Jadi kita kan nggak cuma didampingin pencatat amal, dan Allah juga menyaksikan terus. Berarti minimal berapaan tuh? 5-an, rame ya. Insya Allah nggak pernah sendirian ya. Makanya kalau misalkan kayak selevel Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu aja, kalau dipuji orang tuh nangis tuh. Nggak pengen merasa bahwa merasa takut kepada Allah, takut dirinya tidak lebih baik daripada yang orang sangka tentang dirinya. Kita mah kadang senang ya, Bu. Contoh ya, Ibu suka kalau dikasih uang 100 juta suka nggak? Suka, ya. Tapi uangnya palsu, nggak jadi suka. Nyadar nggak? Kadang kita suka yang palsu juga loh. Contoh, kalau ketemu orang, terus dia berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya?" Apakah ibu berpikir ucapan itu asli? Tolong jelaskan secara medis, belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari. Tapi percaya dah kita mah. Giliran udah dicermin ke toilet, ngaca cermin. Ngaca, iya juga ya. Gila ya. Percaya itu. Padahal asli agen hati-hati ya. Kadang muji ke, "Ibu kok terlihat awet muda sih? Aslinya berapa sih, Bu?" "Aku udah 42 loh kok." "Kayak 41,5 ya." Nanggung ya, muji juga. Setelah taunya ada udang di balik bakwan, Bu. Ya. Setelah pujian, ternyata ada bisikan maut. Mendekat. "Bu, ada gope dulu nggak?" Kebaca ya. Ya, ini dia yang jadi masalah. Kita gampang ketipu topeng. Kita menganggap ucapan orang itu sebaik diri kita yang asli. Padahal orang lain tuh nggak tahu kita waktu sendirian pernah ngapain aja, apa yang keselibat di hati. Izin ya ketipu topeng. Saya belum nemuin contoh yang lain, tapi mudah-mudahan ini bisa nambah paham. Ya. Ada bos makan sama karyawannya 3. Mana dengar cerita ini? Ceritain lagi jangan. Ya. Ada bos makan sama karyawannya 3. Mules, manusiawi ya. Mau nggak mau keluarlah sesuatu gas yang beracun, ya nggak? Dan para karyawan pun mulai menyadari ada sesuatu yang beracun mulai memasuki paru-paru mereka. Ini saya bahasanya sehalus mungkin loh ya. Ya. Lalu si bos juga merasa tidak enak, minta maaf. "Maaf kawan-kawan, bau ya. Masalahnya satu, besok gajian." Nah, jadi para karyawan teh, Enggak bau kan? Enggak bau? Iya bau, wangi bos, Masya Allah, daripada nggak cair gaji ya. Si bos tertipu, ngerasa itu adalah dirinya yang asli, padahal orang muji karena ada maunya. Benarkah? Tidak bau? Ya Allah, apa ini hasil dari tahajud saya? Engkau berikan aku karomah sebagai manusia yang kentutnya wangi. Kau muliakan aku ya Allah. Ketipu tidak? Tipu. Padahal tahajudnya terakhir waktu mabit Ramadan ya. Besoknya si bos makan lagi, tapi sama teman-teman, sama pengusaha kaya semua, bukan sama karyawannya.
mulus lagi Bu. Cuman berdasarkan testimoni 3 orang kemarin, sekarang tanpa ragu, tanpa ditahan ya, dep, nyampe naik gitu kan, saking kuatnya tekanan dari bawah ya. Masalahnya masalah yang sama, si bos teman-teman yang lain kan gak ngarep digaji sama si bos itu. Atuh jujur ya, bro, tadi pagi makan bangke apa sih? Kurang ajar katanya. Saya tidak terima, balikin tuh kentut saya. Gimana balikin kentutnya? Saya tidak terima. Kemarin 3 orang bersaksi kentut saya wangi. Siapa kalian? Nah, gitu Bu, ketipu topeng tuh ya. Ngerasa pujian orang adalah diri kita yang asli. Jadi akhirnya lupa tuh sama siapa diri kita yang asli. Waktu sendirian pernah ngapain aja. Tuh si itu mah, meni soleha. Kerudungnya syar'i. Setiap hari adanya di majelis taklim. Ya. Kan dia gak pernah ngecek handphone kita. Ternyata masih chattingan sama yang bukan mahram. Gak ada yang tahu. Apa yang ditonton ketika sendirian gak ada yang tahu. Ya. Dan Allah tidak bukakan itu. Sehingga seolah-olah merasa kita dianggap baik oleh orang, tapi kita menganggap pandangan orang itu adalah diri kita yang asli. Oh, alangkah tidak jujurnya. Ya. Kalau mau jujur-jujuran mah, tidak layak diri ini untuk dipanggil. Ya, orang di luar sana ada yang menganggap kita orang baik ya. Enggak lah. Kok tapi orang kan memuji saya. Tadi kita tahu karena 1, aib kita ditutupi, dan 2, faktanya Bu, setiap kali kita dipuji orang, aslinya yang dipuji itu bukan kitanya Bu, tapi Allahnya. Coba dipuji, ibu cantik ya. Apakah kita mendesain sendiri wajah ini? Ngatur derajat kemiringan hidung, ukuran mata? Enggak minta, enggak request, lahir weh. Yang dipuji wajahnya, yang nyiptain wajahnya siapa? Allah. Berarti yang dipuji aku ngaku weh kita mah. Layakkah diri ini merasa layakkah diri ini dipuji untuk sesuatu yang tidak dia lakukan? Enggak ya. Enggak sama sekali. Makanya berani jujur aja sama diri sendiri. Lebih mudah untuk tidak sakit hati. Kadang apa sih yang bikin kita gampang sakit hati? Ketika ada satu omongan orang ya, tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Dan yang dijadikan standar ekspektasinya adalah omongan orang yang lain yang biasa muji dan ngejilat dirinya. Ada satu bicara yang tidak enak. Ya. Padahal ucapan yang disebut oleh orang yang menghina juga aslinya cuman sedikit dibandingkan kehinaan diri kita yang asli. Ya. Kadang orang cuman mencaci, dasar Dennis kamu banyak omong tuh. Cuman dibuka 1 aib saya banyak omong. Mungkin dia nggak tahu saya banyak utang, banyak cicilan, lain-lain. Nggak tahu, nggak dibuka oleh Allah. Misal, ya, Allah nggak buka semua, dibuka cuma 1. Nah itu aslinya fakta, tapi nggak terima. Dan ketika udah nggak terima, rela tuh berbulan-bulan di meja hijau ya. Maksudnya pengadilan ya. Berbulan-bulan ngabisin waktu, nyewa pengacara, biayanya nggak murah. Karena omongan mulut 1 orang, Bu. Bela-belain. Repot tidak? Repot nggak, Bu? Kalah tuh sama anak-anak kecil. Kadang diledek sama teman-temannya. Udah weh, jangankan diledek. Abis benjol sama temannya pun 5 menit lagi main lagi, Bu. Ibunya yang berantem malah. Nah, anak kecil sederhana, di benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang dia suka, main. Nggak ada ya. Coba anak PAUD, bayangin anak PAUD pulang ke rumah. Panggilkan pengacara keluarga kita. Lakukan adek. Anak TK Pertiwi menghina saya di depan pasar. Pencemaran nama baik. Bawa dia ke meja hijau, Meja biliar deh, bukan ya. Meja biliar gak hijau sih, betul ya. Pengadilan, aneh, enggak ya, gak masuk. Kita ngambek gara-gara apa sih aslinya? Ya, digampang ngambek cuma. Bu, pengen awet muda gak? Ibu skincarean gak, Bu? Skincarean gak? Punten ya, mau dia tinggi, putih, langsing, mirip bihun lah ya. Tapi
dan skincarean tiap hari. Tapi kalau lisan jahat, gibah, julid, nggak enak, ya, nggak enak. Mendung kayak gini ngambek, ngaco nih Allah. Udah tahu jemuran saya belum kering, pakai mendung segala. Hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dimarahin. Ya. Udah tahu daerah sini tuh kalau udah macet, hujan, lampu merah di depan 1 abad. Mulai hiperbola. Ada nggak lampu merah 1 abad? Ya ada. Ya. Macet banget sih ini daerah sini. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Ngambekku yang pentingnya. Bangun tidur, Pak, ada sarapan apa? Ada nasi kuning. Hah? Nasi kuning yang di depan. Ih, kuningnya ge pucet. Tapi pelan-pelan dicemilin abis. Nyebelin ya. Bangun tidur ngambek. Badan teh remuk. Bohong. Coba badan remuk betulan. Bisa bangun? Enggak ya. Kerja ngambek. Kalian tuh bisa diem gak sih? Kepala saya tuh pecah, tau gak? Bohong. Coba kepala pecah beneran di kantor. Repot OB ya, ngepel darahnya di mana-mana ya. Bohong. Ngambek. Bu, tinggi, putih, langsing kayak bihun, Bu. Tapi ngomongnya selalu kayak gitu. Enak gak didengarnya, Bu? Enggak. Cepet tua, Bu. Enak. Udah. Ke Allah aja. Punten ya, materinya diringankan ini biar ibu-ibu nggak pada ini. Tuh, kita bahas apa tuh? Mustalah hadis, ngantuk nanti pasti. Nahu, sorof, waduh lebih rujit nanti. Ya, ya Bismillah lah ya. Jadi setiap hari apapun yang terjadi yang dipikirin bukan apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Ya, ada aslinya. Kita tuh sedang diurus oleh yang Maha Tahu. Berkali-kali itu kami tuh disadari. Yang paling baru aja, kami kan pindah rumah ya. Jadi jalanan di depan rumahnya teh masih belum aspal, Bu. Tanah kalau hujan becek. Jadi cuman pakai kayak puing-puing bekas bangunan, ditumbukin di situ. Ya. Kepikiran, aduh, apa keluar modal sendiri ya, ngaspalin atau dicor di semen sendiri. Udah nyari orang, Bu, nyari siapa yang mau ngerjain, nyari tukang, gak ketemu katanya. Gak ketemu, begitu gak ketemu, besoknya datang petugas dari Pemkot pengen ngaspal jalan itu. Untung gak jadi, Bu. Kalau enggak lumayan udah ngecor duluan di aspal sama pemerintah. Ditolong sekali ya. Waktu itu juga pernah pengen kacamatanya Teh Yunda, kenal Teh Yunda nggak? Istri saya ya. Nah, Teh Yunda kacamatanya. Jadi kacamata tuh kan ibu yang pakai kacamata di sininya suka ada buletan 2. Saya nyebutnya tatakan irung ya. Apa sih? Tatakan hidung kan? Betul kan? Iya. Tatakan irungnya teh patah. Jadi kan tajam tuh besinya. Dua-duanya lagi yang patah. Nah tuh bagian situnya tuh tatakan irungnya. Sampai ditunjukin si Bu, nih belah sini ya. Nah tatakan irungnya patah, jadi tajam. Udah gitu tapi pengen ngebeliin. Udah gimana, qadarullah kemarin teh lagi diuji gitu jadwalnya. Mendarat waktu itu malam dari Jambi, langsung dijemput di bandara, langsung ke Bekasi ada kajian. 8:30 sampai jam 10. Jam 10 udah dijemput ke Bandung, Majalaya. Nyampe jam 3. Jam 8 paginya udah ada kajian lagi. Udah gitu beres siangnya kudu ke Garut. Beres Garut kudu ke Bandung lagi. Besoknya kudu ke Jakarta lagi, naik pesawat lagi. Oh aduh, rujit ya. Insya Allah rezekinya mah bisa ada buat beli baru, tapi waktunya nggak ada. Tapi kan tak tolong ke Allah, ya Allah, dah hoyong kacamata baru, beliin buat Teh Yunda. Kata Allah ya teh mungkin, pengen beli kacamata. Uangnya ada tapi waktunya nggak ada. Tenang, diatur. Tahu-tahu apa yang terjadi? Hilang kacamatanya ya. Wah, bertambah-tambah masalahnya. Ya Teh Yunda, Bu, ngaji kayak gini, Bu, kalau nggak pakai kacamata muka ibu buram semua, Bu, nggak kelihatan, minus kan. Udah gitu
Waduh, ini kacamata malah hilang, mau kajian, mau apa, nggak bisa ngelihat dan lain-lain ya. Tahu-tahu dihubungin sama yang kemarin ngejemput dari bandara ke Bekasi. Kok kacamata Teh Yunda ketinggalan? Terus saya lihat patah, ini sudah dibenerin, tinggal dipaketin kemana? Oh, gitu ya. Pengen benerin kacamata, artinya nggak ada. Tahu-tahu malah Allah bikin hilang. Ternyata pengen ada orang yang ngebenerin. Beres ya, masalah satu. Ya. Waktu itu Teh Yunda Mila ulang tahun. Waktu itu pengen ngasih laptop, katanya pengen nulis buku. Budget udah siap, berangkat ke toko. Ternyata yang diinginkan harganya nggak cukup, budgetnya nggak cukup, ya kemahalan. Kata si AA yang jualannya, yang ini juga nggak kalah nih, sesuai budget tapi kualitas nggak kalah. Bener, iya, garansi dijamin. Ya udah dibeli. Nyampe rumah, ternyata menguji kesabaran tuh. Ngetiknya sekarang, munculnya entah kapan tuh. Lama. Ya, gimana sih ini boro-boro bisa nulis ya? Ketik aku munculnya A doang ya, Q-nya belakangan. Ya udah, dikasih lihat, diotoin, dibawa lagi, ya udah katanya bawa aja. Pas dibawa lagi, ya Bogor kota hujan ya, tengah jalan hujan. Neduh di bawah pohon tipis, cek buka jok motor, jas hujannya cuma satu. Saya pakai celananya, Teh Yunda pakai atasnya. Jadi sama-sama setengah basah nyampe sana teh. Di sana udah basah-basahan, dikasih lihat, dicek, beneran kacamata, laptopnya lelet ya, karena dia udah kemarin berjanji gitu ya promoin, akhirnya nggak enak dan ya udah deh, kemarin pengen laptopnya yang ini ya udah bawa aja yang ini, nggak usah nambah biaya, udah. Jadi mungkin kata Allahnya, oh pengen laptop yang itu, tapi dengan budget lebih rendah. Tenang, diaturin. Gimana caranya? Bawa pulang dulu yang lemot, kesel-kesel dulu, kehujanan dulu, dapat dengan harga yang sesuai. Gitu kan? Terus tenang. Kita suka ngambek duluan. Tuh kan, tuh kan wahai lah. Diambekin juga nggak berubah nasibnya ya. Dan lagian kan yang paling penting bikin tambah dekat sama Allah, bukan sekedar sesuai dengan keinginan kita. Salah fokus orang kebanyakan. Kadang contoh aib kebuka gitu ya. Kadang yang lebih dipikirin oleh public figure yang misalkan aibnya kebuka, dia lebih sibuk memikirkan gimana caranya netizen kembali mencintai dirinya. Ke pengadilan, nyewa hacker, nyewa apa. Anggaplah akhirnya ke masyarakat kembali mencintai, nama baiknya kembali pulih, tapi di hadapan Allah dia masih dibenci karena belum bertobat. Apa artinya? Emangnya syarat masuk surga harus centang biru dulu? Enggak. Harus berapa followers, like, subscribe? Enggak. Yang lebih penting dari itu semua adalah bukan akhirnya netizen mencintai atau enggak, tapi apakah gara-gara kejadian ini aku diampuni Allah atau tidak. Karena dosa mah pilihannya cuma dua, Bu. Kalau terus menerus dilakukan, dosa itu pilihannya cuma dua. Satu, Allah buka sekalian biar mungkin disebutnya viral, disebutnya apa, yang akhirnya gara-gara itu dia jadi malu, akhirnya bertobat mudah-mudahan. Atau dua, kalau masih belum tobat-tobat juga terus-menerus dilakukan, pilihan yang kedua, Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat. Atau masih nyantren di Darut Tauhid, AA pernah cerita ada ya, beliau tidak menyebutkan nama ya, karena hanya ingin mengambil ibroh pelajaran saja. Ada tokoh masyarakat yang beliau kenal, meninggalnya itu di hotel murah pinggiran jalan tanpa busana dengan sesama jenis. Tokoh masyarakat ya, tapi beliau nggak nyebutin namanya. Ibrohnya apa? Lihat nih Bu ya, jawab sendiri. Allah dengan segitu sifat maha penyayangnya, kira-kira Allah setega itu enggak? Kalau itu baru pertama kali maksiat, langsung Allah matikan dalam keadaan sehina itu. Kira-kira Allah setega itu tidak? Kayaknya enggak kan?
Kita sendiri terbukti pernah melakukan kemaksiatan yang sama berkali-kali, gak mati itu masih hidup. Saya juga banyak dosanya, ini masih hidup nih sampai sekarang, gak Allah matikan. Padahal mudah bagi Allah matikan diri saya. Ya. Karena pilihannya, kata waktu itu, kayak kalau sampai punten, naudzubillah wafat dalam keadaan seperti itu, punten, karena bisa jadi mungkin saking seringnya gak tobat-tobat, mau gak mau Allah matikan dalam keadaan seperti itu. Biar jadi pelajaran bagi orang-orang sekalian. Ya. Ayo enggak lah. Yang selama ini masih punya sesuatu yang disembunyikan dan orang lain belum tahu, bukan karena kita jagonya menyembunyikan sesuatu, enggak. Karena belum Allah buka aja. Ya. Kok apa cirinya? Pokoknya kalau dosa tuh kata Nabi cirinya cuma 2. Ya. Kalau dosa kata Nabi cirinya cuma 2. 1, membuat hati gelisah. 2, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Gampang ya. 1, membuat hati gelisah. 2, tidak ingin diketahui orang lain. Coba ibu nanti pulang ngambil sendal orang, Bu. Gelisah nggak, Bu? Bisa. Anggaplah berhasil diambil sepatu yang bagus, nyampe rumah dipajang di status nggak? Nggak kan? Nggak ada ceritanya koruptor update status. Alhamdulillah hari ini berhasil makan uang rakyat 1 miliar. Nggak ada, ya? Nggak mungkin. Ya sederhana. Tapi kalau bisa kita punya sesuatu yang ya istilahnya backstreet apa segala macam ya. Pokoknya sesuatu yang ingin disembunyikan, tidak ingin diketahui orang lain, ada sesuatu. Ya. Kok kan ada orang yang menyembunyikan amalnya, menyembunyikan amal ketahuan orang, biar tinggal cari amalan rahasia yang lain, nggak bikin kita malu. Orang sedekah diem-diem, sedekahnya 2.000, tapi dibuntel-buntel, ternyata di dalamnya 100.000. Akhirnya ketahuan, ternyata orangnya adalah yang itu. Ketika ketahuan, apakah dia malu? Enggak. Masih bisa dilakuin di masjid yang lain, biasa aja. Tapi kalau ketahuan, tadi ya, bentuknya dosa itu 1, membuat gelisah. 2, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ya, gelisah, gak enak, gak tenang. Ya. Maka gampang ngelihatnya. Karena kalau sudah benar, kebaikan itu ya pasti membawa kepada ketenangan. 14, 59, udahlah segitu dulu, iya. Karena asarnya berapa? 15 menitan lagi ya? 20, ya udah, sisakan waktu. Barangkali ada yang didiskusikan atau ditanyakan atau dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan, tolong nasihati diri ini ya. Baik, mohon keridhaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat di sisi Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan hanya Engkau yang nomor 1 bercokol di hati kami ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami dengan para guru, sahabat, teman-teman, lingkungan, ilmu yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, jahil, fakir, juga zolim ya Allah. Maka jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Sungguh kami hamba-Mu yang merugi jika tidak Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami pasangan yang sholih-sholihah,
keturunan yang salih salihah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka riyadaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ayah, ibu, bapak ibu yang dirahmati Allah, teteh, mbak, yang saya memohon maaf jika ada kesalahan. Seluruhnya pasti datang dari bodohnya diri ini, tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya, ya. Mohon doanya dan nasihatnya selalu. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.